Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini kita akan membahas seputar hero untuk kalangan F2P. Apa sajakah itu? Mari kita mulai. Oke, kali ini gua bakalan sedikit membahas mengenai manajemen hero untuk kalian yang free to play. Banyak sekali F2P yang beranggapan jika hero itu ada VR atau Viking Ripe, berarti kita bisa cepat mengawakeningkan hero ya. Faktanya, kalau di kingdom kuat itu akan selalu ada pembatasan poin dalam VR atau Viking Legend. Gunanya apa? Gunanya sebenarnya untuk membantu kalian, entah itu yang F2P atau yang player Wells yang pay to win, untuk menghemat sumber daya. Contohnya di VR sekarang kita bisa lihat ini adalah VR yang tanpa pembatasan poin, dan poinnya keseluruhan bisa tembus sampai untuk top 10 ya, top 10 saja itu tembus di angka 66 juta poin ke atas ya. Nah, otomatis untuk mendapatkan poin sebanyak ini itu juga banyak sumber daya yang dikorbankan. Contoh untuk mendapatkan poin banyak di stake pertama, lanjut nanti bakalan poin kebanyak itu ada di stake ketiga ya. Tuh stake ketiga udah cukup besar, lalu stake kelima sebagai penentu yang lain itu juga sama besar. Jadi kunci untuk memenangkan VR sebenarnya ada di 3 stake itu, stake 1, 3, dan 5. Itu adalah kunci untuk memenangkan VR. Kalau kalian baru pertama kali main, itu kunci pertama ada di stake 1 doang. Stake lainnya tidak. Seperti itu. Dan karena ini tidak ada pembatasan, berarti sumber dayanya banyak yang terbuang ya, yang seharusnya bisa kalian manfaatkan di event yang lain. Itu yang gue bilang, kalau VR di kingdom yang kuat tanpa ada pembatasan itu malah hasilnya buruk untuk kalian yang free to play ya. Tapi kalau misalkan di kingdom kuat ada pembatasan, itu jadi plus minus. Plusnya, kita bisa menghemat sumber daya sebanyak mungkin selama event Viking Legend. Minusnya, ketika ada event yang lain bertepatan dengan Viking Legend, ini yang jadi minus atau jadi masalah. Karena kita tidak bisa mengepush event yang lain itu dengan maksimal karena keterbatasan yang ada di Viking Legend. Oke, itu yang sering jadi terkendala dan banyak diprotes orang lain. Terlihat dari yang namanya banyak minus atau plusnya, pembatasan dalam VR itu menurut gua kepada kalian yang free to play itu sangat membantu ya. Iya, itu sangat membantu walaupun kalian tidak mendapatkan peringkat 1 sampai 10 besar, it's okay untuk free to play ya. Setidaknya kalian bisa mendapatkan peringkat yang lain dengan biaya yang lebih murah jika ada pembatasan. Tapi jika tidak ada pembatasan, yang kalian dapatkan itu bahkan lebih mahal. Kalian bisa mendapatkan ranking pertama, ranking di bawah top 10, misalnya 11 dan seterusnya. Itu harusnya dengan biaya yang murah, yang nggak nyampe 50 jutaan. Tapi karena tidak ada pembatasan jadi bisa lebih. Memang cara tak amannya kalau misalkan kalian masih berpikiran atau pendapat bahwasanya untuk mendapatkan hero yang awakening lebih mudah dengan jalur Viking Legend, kalian harus pindah ke kingdom yang notabene-nya sepi
atau setengah mati gitu ya untuk mendapatkan privilege seperti itu. Karena kalau misalkan kalian di kingdom yang kuat, yang aktif, mas berpikir untuk mendapatkan hero yang awakening dari VR itu bisa dibilang sulit-sulit gampang ya, tergantung kalian membuat planningnya. Lalu apakah sebagus itu kalian mendapatkan hero untuk awakening? Jawabannya untuk kalian yang free to play, semenjak memasuki SOC, ya walaupun sebenarnya sebelum kalian masuk SOC saja, hero itu bukan jadi prioritas kalian. Oke. Kalau misalkan kalian awal bermain, oke, kalian butuh hero yang awakening. Tapi setelah itu kalian bukan butuh hero yang awakening ya. Prioritas utama itu buat kalian itu adalah di bagian equipment sama monnya ya. Ini kalau untuk kalian yang free to play, fokus utama kalian ada di equipmentnya. Oke. Kalau misalkan hero kalian pakai hero yang terbaru, terus sudah awakening atau sudah expertise gitu ya, tapi equipmentnya terus juga monnya jelek, tidak mumpuni lah gitu ya, itu ya kalian bukan berhasil dalam artian ketika kalian perang jadi super power, enggak. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, kalian bakalan jadi bulan-bulanan di battlefield atau di warfield bisa juga disebutnya. Kalau untuk garrison atau rally kan sudah jelas itu miliknya para Kraken atau Wells. F2V itu penting ada di battlefieldnya, dan daripada hero mending kalian sejak sekarang koreksi saja itu equipment dan mon kalian sudah baguskah atau belum. Lalu jika ada yang bertanya bagaimana dengan perhiasan toh? Ya perhiasan nih untuk kalian bisa mendapatkan bintang 4 atau bintang 3 ke atas itu sangat sulit ya. Kalau kalian grupnya free to play, utamanya pengen yang bintang 3 itu yang legend. Yang epic aja ngumpulinnya juga sulit, apalagi yang legend kan gitu ya. Terus juga masalahnya, walaupun stat kalian nih, statistik, atribut, nah statistik dengan atribut itu sama aja sih sebenarnya, cuman beda istilah dari satu A atau satu orang yang C dan seterusnya, itu beda-beda istilah. Tapi aslinya atribut, statistik, stat itu sama aja kawan. Nah di sini kalau kalian punya atributnya di bintang bagian ya baru kebuka ketika bintang 4 atau bintang 5, untuk jalur F2P itu sangat sulit. Makanya kalau misalkan dapat kayak gini nih ya, skill tapi di bagian bintang kelimanya, ya kalian bisa berpikir ulang saja gitu, itu bakalan berguna atau tetap selamanya terlock ya, di lock kayak gini tanpa terbuka sama sekali, karena persyaratan untuk membukanya juga sulit gitu. Seperti itu. Dan untuk statnya sendiri ya ini aja kita sampai statnya bintang ketiga yang legendary ya, itu tuh statnya memang nggak begitu beda jauh banget, masih biasa-biasa aja. Makanya untuk sebagian orang mungkin ini diambil secara non prioritas, jadi ambil aja secukupnya, semampunya, seadanya. Oke. Bukan berarti kalian bisa menumbalkannya, ya bebas sih. Kalau kalian menumbalkannya berarti konsekuensinya kalian bisa lebih lama lagi untuk mengumpulkannya. Tapi kalau misalkan ya dibiarkan saja, ya siapa tahu nanti menumpuk gitu kan. Kalau udah menumpuk, tahu-tahu kita sudah bisa membuka sampai 3 atribut ke bawah ya. Seperti itu. Minimal menurut gue yang mungkin banget pembuka bagi free to play ya
perhiasan bintang 3 gitu. Jadi 3 atribut pertama itu pasti bisa kalian gunakan gitu, ya untuk bagian yang free to play. Lalu untuk statnya, perbedaan antara yang epic dengan yang legendary juga cukup besar ya. Di sini kalau yang epic ya, ini udah start maksimal untuk attack archernya. Itu kalau bisa kita lihat nih di sini tuh sudah maksimal 4,7. Kalau digabungin ini totalnya kan sekitar 9,5 ya, 9,5%, hampir 10%, 9,5%. Tapi kalau misalkan kita di statnya ini nih, nah ini kan yang legendary, satu atribut yang legendary nih tuh, kalau kita pengen dimaksimalin ya ini nih, yang attack archer itu maksimalnya di 8%. Jadi atributnya aja itu udah 2 kali lebih besar daripada atribut yang di epic, walaupun cuman 1. Kalau double nanti kayak yang epic tadi, double attack misalnya kan sampai full maksimal, berarti kan totalnya 16. Jadi makanya setiap ada start bagus atau atribut bagus di bagian 3 pertama nih ya, 3 pertama itu usahakan kalian pertahankan. Memang biayanya lebih mahal ya ketika menggunakan likas nih. Kalau kita ngunci 1 kan jelas tuh biayanya lebih mahal, tapi itu masih worth it karena kalian cepat atau lambat start ketiga ini pasti kebuka. Berbeda dengan start kelima, kalian pertahankan itu start kelima sampai muncul di start 1 sampai 3 yang bagus, itu sudah menghabiskan sumber daya yang cukup besar. Makanya gak gua rekomendasikan. Itu juga sebabnya permata itu jatuhnya lebih ke kayak yang penting ada untuk kaum yang free to play. Untuk hero nya sendiri, yang penting kalian punya hero yang layak, sudah bisa kalian gunakan. Hero season 3 atau season 2 juga nggak masalah. Yang penting equipment kalian sudah masuk ke jajaran yang bagus. Itu berlaku di bagian seperti ini ya. Kita ke mana ya, yang laporan yang cukup membagongkan. Ini apa? Ini masih pakai hero yang lama saja. Yang penting equipmentnya ungu, ini udah lebih baik gitu ya, ketimbang kalau kalian ininya masih belum ungu. Ini kan mending ya ungu blessing. Kadang ada yang masih biru ya, bonyok coy, nggak bisa. Di sini aja nih perbedaannya jelas nih. Ini equipment perbedaannya beda tipis, tapi monnya jauh ya, masih bisa menangan dia. Kalau soal mon gua di bawah dia, kecepatannya aja jauh tuh 47%, gua masih 44% ya, tapi dia memaksimalkannya di beberapa hal kayaknya gitu. Dan di sini perbedaannya nggak begitu jauh karena gua pakai tier 5 dan dia pakai tier 7. Angkanya walaupun bedanya nggak begitu jauh, tapi poinnya jauh. Itu juga yang gue bilang, kalau misalkan kalian pengen tier 7, minimal perhatikan dulu nih, equipment kalian bagus nggak, mount kalian bagus nggak, hero kalian oke nggak nih kalau untuk pakai tier 7. Kalau misalkan nggak oke, ya jangan maksain gitu kan. Terus juga mana ya yang agak jelek, ini yang full legendary ya, tuh full legendary equipment dan mountnya oke, walaupun dia pakai hero lama. Ini kan hero lama ya hitungannya, hero season 3 dan season 2 dari infantry, tetap dia lebih berbahaya ya daripada gua yang equipment dan mountnya masih di bawah dia gitu. Ini karena gua ngeflank aja dari belakang, tapi kalau by one ya gua yang kalah. Walaupun hero nya gua lebih baru hero nya, tapi equipment
plus monnya ya menang dia. Itu sudah rahasia umum. Makanya buat kalian yang free to play, selalu perhatikan ya baik-baik. Jangan terlalu fokus ke hero-nya, tapi fokus pertama buatlah equipment kalian seglowing mungkin ya. Kayak gini kan glowing guys, gila. Emas-emas semua, plus monnya juga lihat dong. Buff 50%, buff 51% lah. Wah, 41%. Beda 10% bos, 50%. Jauh banget ya masih. Itu udah pasukan terkuat gua loh ya. Apalagi pasukan lain banyak sama dia. Ini ya sama siapa ya? Oh, kayak gini semua guys. Ada yang udah true awakening ya, keluar kayak gini by one, bukan dari ngeflank sih, jelas bubar pasukan gua tuh. Ini nggak enaknya kalau kalian main di kingdom kuat. Di kingdom kuat tuh musuhnya tuh beton-beton semua kayak gini. Nah, udah musuhnya pada beton-beton, kalian ketinggalan. Ketinggalan dalam artian kalian ketinggalan prospeknya atau ketinggalan planningnya. Bahaya bos ya. Kayak gini yang harusnya infanteri menang lawan archer ya tetap kalah kalau equipmentnya kayak gini guys. Monnya juga true awakening kayak gini. Makanya paling penting itu untuk kalian yang free to play, biar nggak ketinggalan juga dari kekuatan yang lain, ya kalian coba fokuskan di bagian mon dan equipmentnya biar sebagus mungkin gitu ya. Nanti hero nya nyusul, nggak apa-apa pakai hero yang lama, yang penting equipment sama monnya top, the best. Kalian bisa tetap bertahan di kingdom kuat. Karena kalau nggak kayak gitu, kalian pengen main di kingdom kuat, aduh bonyok kawan, serius. Lihat lawannya kayak gini terus dari tadi, gimana nggak bonyok kalian? Kalau yang masih biasa-biasa, itu bisa kalian coba amati sendiri ya. Lalu ini tadi event Viking Gradient kan gue jadi rank kedua, hadiahnya lumayan seperti ini. Jadi sekarang semenjak updatean terbaru, kita kalau untuk season SX, selain kita dapat istilahnya shard hero tertentu sesuai banner dari Viking Radiantnya, kita juga dapat lagi nih shard SX yang general. Oke, itu yang kita dapat, kita klaim. Terus ini posisi kedua juga kita klaim. Ini pasukan yang sudah kembali hidup lagi. Oke, kita sudah klaim hadiah pertamanya. Sudah hadiahnya kita klaim. Kita kayak pada tadi kita buka-buka aja dulu. Kita dapat jewel ini ya. Jadi kita pakai ya. Kita dapat 2. Biasanya kalau lagi hotkey bisa dapat legend. Kita dapat 2. Startnya bagus ya. Ya, masih bagusan yang legendary. Gue itu karena tadi infanteri ya, itu nggak seberapa tuh peningkatannya, kecepatan dan atribut attack-nya, cuman goldnya yang emas, belum ada yang tingkat emas. Gue pengen yang permata infanteri ini gue samakan dengan permata archer. Gue pakai yang epic aja nggak apa-apa. Peningkatan bawahnya kan 10% tuh jadinya ya epic, karena yang start atribut yang bawah itu 9,2, terus tambah yang peningkatan attack di atribut dasar itu 1,4. jadi kan secara nggak langsung ngebuff banget 10% ya. Permatanya lumayan kan, bantu tuh. Dan itu juga gue ngejar di bagian sini. Di sini gue lagi nyari yang bagus, atribut dasarnya bagus, tinggal kita perbaiki di atribut acaknya ya, pakai recast blade ya. Gue lagi nyari di sini, gue lagi bilang ini yang attack ya. Jadi gue pengen full attack sekalian, karena kan gue ngeflank ya di infantry, jadi hit and run
serang dari belakang, atau ya sekalian duel kalau nemu yang kroco bukan yang kraken gitu kan. Jadi kita fokus dulu semuanya, habis itu nanti kita atributnya ini kita perbaiki, semoga aja dapat atribut ungu ya di attack atau apapun yang membantu untuk infanteri gua. Oke. Mungkin seperti itu aja ya, paling buat kalian kedepannya silakan pikir-pikir lagi aja ketika kalian mau mengejar hero ya, karena hero itu pasti bakalan ada lagi dan ada lagi yang baru. Tapi kan kalian tidak bisa setiap ada hero baru kalian apakan nih, setiap ada hero baru kalian apakan nih. Ya kalau kalian free to play itu udah hampir mimpi buruk kawan gitu, nggak ada habisnya gitu. Dan yang jelas itu butuh uang. Lalu ada statement yang bilang game ini pay to win. Iya, secara individual ini adalah game pay to win banget. Tapi karena kita bermainnya itu tim, ya simpel aja, F2P lawannya F2P, yang pay to win lawan pay to win gitu. Makanya mau ada satu orang pay to win pakai banget duitnya nggak habis gitu, tapi dia sendirian, ya bonyok juga kalau lawannya satu tim banyak pausnya. Ya tinggal pay to win, main pay to win aja tuh. Kita main penonton aja, minum es sambil bawa popcorn gitu, kita tontonin dah tuh. Intinya di game ini memang pay to win, tapi karena ini game tipe strategi bukan game individual, maka yang pay to win biarkan lawannya yang pay to win. Ya F2P seperti kita lawannya, ya minimal F2P menang lah gitu, sesama F2P gitu kan, masa nggak bisa saling bersaing. Oke, terima kasih sudah mendengarkan ocehan gue sampai detik ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Jika kalian punya keluhan yang lain seputar game ini, selama pertanyaannya bagus, bakalan gue jawab. Tinggalkan komen saja. Salam Viking dan bye.